Shalom saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Salam sejahtera buat saudara semua dimanapun saudara berada. Damai dan sukacita oleh Roh Kudus melimpah senantiasa dalam hati dan kehidupan saudara semua. Ayat firman Tuhan saat ini terdapat di dalam 2 Petrus 3 ayat 11-14. Tertulis demikian. Jadi, jika segala sesuatu ini akan hancur secara demikian, betapa suci dan salehnya kamu harus hidup, yaitu kamu yang menantikan dan mempercepat kedatangan hari Allah. Pada hari itu, langit akan binasa dalam api, dan unsur-unsur dunia akan hancur karena nyalanya. Tetapi sesuai dengan janjinya, kita menantikan langit yang baru dan bumi yang baru, di mana terdapat kebenaran. Sebab itu, saudara-saudaraku yang kekasih, sambil menantikan semuanya ini, kamu harus berusaha supaya kamu kedapatan tak bercacat dan tak bernoda di hadapannya dalam perdamaian dengan Dia. Saudara yang dikasihi Tuhan, ada dua fakta yang tidak bisa kita tolak. Pertama, langit dan bumi ini akan berlalu. Bumi tempat kita tinggal saat ini semakin menuju kehancurannya dan akhir zaman akan terjadi. Kedua, kalau saudara tidak percaya tentang adanya akhir zaman, saudara tidak dapat menolak fakta yang kedua ini, yaitu hidup saudara di bumi akan berlalu. Suatu saat saudara akan mati. Sekali lagi, fakta yang kedua adalah kita semua manusia akan mengalami kematian jasmani, dan itu menjadi akhir zaman buat kita. Kita tidak pernah tahu mana yang lebih dulu. Apakah hidup kita di bumi yang duluan berakhir, ataukah langit dan bumi ini yang berakhir selagi kita masih hidup? Saudara yang dikasihi Tuhan, menghadapi kenyataan ini, bagaimanakah sikap kita yang seharusnya? Dari 2 Petrus 3 ayat 11-14, firman Tuhan mengajar kita untuk bersikap sebagai berikut. Yang pertama, menantikan dengan setia kedatangan Tuhan dan menantikan janjinya akan terciptanya langit baru dan bumi yang baru. Hal ini berarti bahwa hati kita tertuju kepada hari yang akan datang di dalam kerajaannya, bukan tertuju secara permanen kepada kehidupan di bumi yang sementara ini. Yang kedua, hidup dalam kesucian dan kesalehan. Hal ini berarti bahwa kita harus benar-benar menjaga agar kehidupan kita senantiasa benar sesuai dengan firman Tuhan, dengan menuruti pimpinan Roh Kudus. Dan yang ketiga, berusaha agar hidup kita tidak bernoda di hadapan Tuhan dan selalu dalam perdamaian dengan Tuhan. Hal ini berarti bahwa kita berusaha menghindarkan diri kita dari perkara-perkara yang dapat membuat kita menjadi musuh Tuhan, yaitu dosa dan persahabatan dengan dunia. Sebab dosa dan persahabatan dengan dunia menjadikan kita musuh Tuhan, dan itu berarti kita tidak berada dalam perdamaian dengannya. Saudara yang dikasihi Tuhan, wabah virus penyakit yang ada sekarang ini merupakan salah satu hal yang diizinkan Tuhan terjadi untuk membuat kita sadar bahwa kehidupan kita di bumi ini hanyalah sementara. Langit dan bumi ini akan berlalu, saudara. Janji Tuhan akan digenapi. Tuhan akan menciptakan langit yang baru dan bumi yang baru, di mana terdapat kebenaran. Mari persiapkan hidup kita untuk kehidupan yang akan datang dalam kekekalan bersama dengan Tuhan, dengan cara hidup dalam kebenaran sesuai dengan kehendak firman Tuhan. Mari kita berdoa, saudara. Bapa kami di dalam surga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih kami mengucap syukur Tuhan untuk hari yang baru yang Tuhan berikan kepada kami. Terima kasih untuk kekuatan, terima kasih untuk kesehatan, dan kami bersyukur untuk sukacita dan pengharapan di dalam Engkau. Terima kasih untuk kebenaran firman-Mu ya Tuhan, yang kembali mengingatkan kami untuk hidup saleh, hidup suci di hadapan-Mu, tidak terfokus kepada apa yang ada sekarang ini, tetapi agar hati kami terfokus kepada masa depan bersama dengan Engkau dalam kekekalan. Kami menyadari ya Tuhan bahwa semua yang ada di bumi ini akan segera berlalu. Janji-Mu pasti Engkau genapi.
dan Engkau akan menggantikan langit dan bumi yang sudah rusak ini oleh dosa, dengan langit baru dan bumi yang baru, di mana terdapat kebenaran. Pimpinlah hidup kami selalu ya Tuhan, oleh Roh Kudus-Mu, supaya kehidupan kami ini senantiasa berkenan di hadapan-Mu. Terima kasih Tuhan, pimpin kami sepanjang hari ini, supaya apa yang kami pikirkan, perkatakan dan perbuat, senantiasa boleh menyenangkan hati-Mu. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami, Bapa yang kekal, kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya firman Tuhan menjadi berkat dan kekuatan buat saudara semua. Dan Roh Kudus akan menolong saudara untuk lebih lagi memahami kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.